Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah banyaknya demonstrasi tentang pelayanan pemerintah. Berikut anggota dari kelompok kami dan berikut materi yang kami bahas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antar sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harga dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama, yaitu tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Selanjutnya, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan latar belakangnya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh masalah banyaknya demonstrasi tentang pelayanan pemerintah, yaitu tuntutan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2021. Aksi ini adalah aksi serentak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di 24 provinsi yang diikuti oleh lebih dari 3.000 pabrik dan dibantu oleh mahasiswa. Dalam aksi ini, para buruh menuntut dua hal, yaitu satu, menolak atau membatalkan UU Cipta Kerja, dan yang kedua, meminta agar diberlakukan upah minimum sektoral atau UMSK 2021. Pertama, saya akan membahas tentang tuntutan pembatalan UU Cipta Kerja. Di sini, para buruh meminta agar Mahkamah Konstitusi mendengarkan suara mereka, karena bagi mereka, UU Cipta Kerja ini akan menghilangkan tiga hal, yaitu satu, kepastian kerja, dua, kepastian pendapatan, dan yang ketiga adalah jaminan sosial. Kepastian kerja sendiri dibuktikan adanya buruh outsourcing, yaitu buruh kontrak tidak memiliki batasan kontrak, sehingga para buruh bisa dikontrak berkali-kali, bahkan hingga puluhan kali. Kepastian pendapatan ini sudah masuk ke dalam tuntutan kedua para buruh, yaitu meminta agar diberlakukan upah minimum sektoral atau UMSK. Hal ini bisa kita lihat pada tabel. Dalam UU Ketenagakerjaan, hilangnya kepastian pendapatan itu terlihat bahwa upah minimum terdiri atas UMP, UMSK, dan UMK yang berdasarkan hasil KHL atau inflasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, penentuan pendapatan berdasarkan frasa dapat, yang artinya UMK bisa ditetapkan atau tidak bisa ditetapkan, sedangkan yang wajib ditetapkan hanya UMP. Oleh karena itu, buruh menuntut agar UMK ditetapkan tanpa syarat dan UMSK tidak dihilangkan. Dan kenaikan upah minimum harus didasarkan pada inflasi pertumbuhan ekonomi. Untuk poin yang ketiga, yakni jaminan sosial, ini dibuktikan dengan keberadaan JKP. JKP saat ini dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan. Selain buruh kontrak dan outsourcing, tenaga kerja yang lain juga sulit dalam mengakses JKP. Sehingga saat ini JKP diambilkan dari dana JKK dan juga JKM. Yang dikhawatirkan apabila ini terus terjadi akan terjadi gagal bayar. Selanjutnya adalah kaitan pelanggaran dengan sila-sila Pancasila. Dari contoh pelanggaran yang sudah disebutkan memiliki berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Yang pertama, contoh pelanggaran tersebut berkaitan dengan sila kelima karena sandang dan pangan yang merupakan bagian dari ekonomi selalu merujuk pada kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan dalam keadilan sosial yang dapat diperoleh dari kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau biasa disebut dengan tiga pilar industri.
Kemudian contoh pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan sila keempat, karena dari kerjasama antara tiga pilar tersebut memiliki hubungan bahwa ketiga pilar tersebut harus menundukkan diri pada hikmat kebijaksanaan untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, dalam sila ketiga dan sila kedua juga berkaitan dengan contoh pelanggaran tersebut. Karena apabila kesejahteraan dan keadilan rakyat dapat terpenuhi, maka tiga pilar dalam industri atau kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintahan dapat melahirkan persatuan Indonesia yang dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada sila ke-1 juga berkaitan dengan contoh pelanggaran tersebut, karena dengan adanya perikemanusiaan, bangsa kita akan berjalan dengan sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam sila ke-1 ini terdapat hubungan baik antara sesama manusia. Yang terakhir yaitu solusi pelanggaran, diantaranya 1. Pemerintah juga wajib melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum yang tegas dan benar. Penegakan hukum ini bisa dengan menerapkan aturan hukum baik secara umum maupun terhadap kasus per kasus melalui lembaga peradilan. Yang kedua, jikapun ada oknum buruh, pengusaha maupun pejabat negara salah, segeralah diselesaikan kasusnya di pengadilan secara adil dan cepat. 3. Pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa banyak perusahaan sudah menyadari pentingnya menaikkan kesejahteraan buruh, yaitu dengan memberikan gaji lebih tinggi dari upah minimum regional. Hal ini dilakukan oleh beberapa perusahaan karena dapat mendapatkan keuntungan yang bagus. 4. Membangun komunikasi serta hubungan industrial yang harmonis. Karena dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan. 5. Pemerintah dan pihak-pihak terkait hendaknya mendengar suara rakyat. 6. Menerima aspirasi masyarakat dan menghadapi para demonstran dengan tegas, tetapi tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan. 7. Menelaah apa yang menyebabkan terjadinya demonstrasi, karena biasanya aksi demonstrasi dilakukan karena ada hak-hak yang belum terpenuhi.